Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih anak-anak pagi ini? Alhamdulillah. Ibu. Pada masa pandemi ini anak-anak ya, kita kan tidak sekolah, belajar di rumah, pakai masker kalau memang terpaksa keluar, lalu jangan lupa cuci tangan juga. Nah, sekarang sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Sebelum berdoa, mulai. Nanti tolong isi juga absennya, nanti absennya Ibu share di chatnya Google Meet, nanti semuanya harus ngisi absen. Soalnya absen itu nanti masuk juga ke dalam penilaian Ibu. Mari kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya ya. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran hari ini, kita bahas dulu materi yang sudah kita bahas minggu lalu. Minggu lalu kita membahas tentang materi algoritma sequence. Nah, tapi sekarang pertanyaannya, kalau misal Ibu mau membuat algoritma, tapi di dalamnya itu bisa menghitung luas lingkaran, bisa menghitung luas segitiga, bisa menghitung juga luas misal persegi panjang. Nah, gimana sih caranya? Kira-kira pakai apa? Ada yang tahu tidak? Menggunakan struktur kontrol percabangan, Bu, di algoritmanya. Ya, betul ya. Jawaban Mas JM sama Mbak Feni udah bagus. Itu adalah kita nantinya pakai struktur kontrol percabangan di dalam algoritmanya. Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Setelah pembelajaran struktur kontrol percabangan ini, kita akan mempelajari kompetensi dasarnya, yaitu menerapkan struktur kontrol percabangan dalam bahasa pemrograman, lalu menggunakan struktur kontrol percabangan. Untuk tujuan pembelajarannya, Bu, nanti kita kalau udah beres belajar ini harus bisa apa sih? Nah, kamu itu nanti harus bisa menggunakan struktur kontrol percabangan dengan baik, membandingkan algoritma percabangan satu kondisi, dua kondisi, dan percabangan bersarang dengan benar dan percaya diri, lalu menganalisis kontrol percabangan dengan tepat, dan yang terakhir membuat program sederhana dengan menggunakan kontrol percabangan dengan benar dan percaya diri. Sebelum kita melanjutkan untuk ke pembelajaran, kemarin Ibu sudah sharing link video, apa sudah ditonton anak-anak? Udah, Bu. Udah, Bu. Ya. Nah, setelah melihat video kemarin itu, apakah ada yang ditanyakan? Ada, Bu, saya, Bu. Oh iya, gimana Mas Eko? Ya, Bu, kalau lihat dari videonya, itu kalau yang kondisi usia kurang dari sama dengan 5, kok 5-nya nggak pakai kutip 2 ya, Bu. Tapi pas kondisi rasa sama dengan coklatnya pakai kutip 2. Untuk usia itu dia tipe datanya integer, sehingga saat menulis integer itu nantinya kita tidak pakai kutip 2 ya. Nah, tapi untuk tipe data rasa itu nanti tipe datanya adalah string, makanya penulisannya rasa sama dengan coklatnya pakai kutip 2, seperti itu. Kita sekarang akan membahas materi mengenai algoritma percabangan. Apa sih, Bu, algoritma percabangan itu? Mempersingkat waktu, karena kalian sudah nonton videonya, kita masuk langsung ke algoritma percabangan satu kondisi. Buatlah algoritma untuk menentukan usia balita. Jika usia lebih kecil atau sama dengan 5 tahun, maka balita. Kita coba menggunakan flowchart. Nah, ini. Sekarang Ibu mau tanya nih, kan kita sudah belajar tentang struktur kontrol percabangan, yang satu kondisi, dua kondisi.
Coba kalian ada yang tahu tidak apa saja sih contoh kasus yang masuk ke dalam algoritma percabangan? Saya, Bu. Oh iya, silakan Mas JM. Ya, yang pertama contohnya misalkan ada di dompet kita KTP. Jadi aturannya misalkan kalau umur lebih dari 17 tahun, boleh bikin KTP. Kalau di bawah itu, tidak boleh. Itu Bu salah satunya. Ya, betul sekali. Kita bagi kelompok dulu, kita bagi menjadi 3 kelompok ya. Nanti setelah meeting yang sekarang selesai, kalian silahkan buat diskusi, buat kelompok di WA group gitu ya, WA group kelompok, silahkan diskusikan mengenai materi yang sudah kita pelajari hari ini, LKPD-nya juga dikerjakan seperti itu. Nah, nanti batas pengumpulannya, Ibu kan sudah post di Classroom ya, LKPD-nya, sama bahan-bahan yang lainnya, silahkan dikumpulkan paling lambat hari ini, nanti jam 1 siang. Jadi kelompoknya sudah dibagi ya. Yang pertama nih Mbak Feni, Mas Eko, Mas Rohim. Silahkan kalian kerjakan dulu. Sampai di sini dulu meeting untuk sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kalau misalnya LKPD-nya kan udah selesai dikerjakan, kelompok mana nih yang siap untuk mempresentasikan LKPD-nya duluan? Boleh saya, Bu. Oh, boleh. Silahkan Mas JM dipresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya JM dari Mbak. Ingin presentasi hasil diskusi kami. Jadi untuk soal ini, di mana toko ABC sedang diadakan program bonus pelanggan dengan ketentuan jika pelanggan berbelanja lebih dari 100.000, maka akan diberikan bonus. Tapi buatlah flowchart-nya. Nah, ini hasil diskusi kelompok kami, prosesnya seperti ini. Jadi mulai, kemudian dibaca totalnya, kemudian ada masuk ke decision symbol di sini. Apakah totalnya lebih dari 100.000? Jika iya, berarti print mendapatkan bonus kopi. Jika tidak, itu langsung selesai. Itu presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan aplaus dulu untuk kelompok Mas JM. Sebelum ditutup, bisa ada salah satu dari kalian yang memberikan kesimpulan. Coba Mas Arvin. Ya, kesimpulannya Bu, algoritma percabangan adalah instruksi dalam algoritma yang memiliki kondisi di dalamnya. Algoritma percabangan dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu percabangan satu kondisi, percabangan dua kondisi, percabangan lebih dari dua kondisi, percabangan bersarang. Percabangan satu kondisi hanya memiliki satu aksi. Jika kondisi terpenuhi, maka aksi dilaksanakan. Jika tidak, maka selesai. Akan tetapi, percabangan dua kondisi memiliki dua aksi. Jika kondisi terpenuhi, maka aksi satu dilaksanakan. Jika tidak, maka aksi dua akan dilaksanakan. Begitu Bu, kesimpulannya Bu. Terima kasih. Sekarang, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita akan lakukan refleksi dulu ya. Ini sudah terlihat sekarang? Ya Bu. Ya, Bu. Oke. Nah, silahkan masuk dulu ke sini ya. Tadi di kesimpulan yang kelompok Mas Arvin sudah katakan bahwa percabangan itu selain dari satu kondisi dan dua kondisi, nanti masih ada yang lebih dari dua kondisi dan juga percabangan bersarang. Nah, materi itu nanti yang akan kita pelajari minggu depan. Terima kasih ya semuanya, kalian semua hebat. Jangan lupa tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.